Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Inawan dari kelas 11 TJAT 2 jurusan Network System Administrasi. Nah, pada hari ini saya akan mencoba perintah-perintah dasar di Linux. Yang pertama yaitu dasar file system. Di dasar file system ini terdapat sebuah komen yang banyak. Kita coba komen yang pertama adalah komen komen kita ls komen tutup ls ya Emang boleh apa kayak gitu? salah teman-teman ls Enggak kan var dia bakal menghasilkan outputnya seperti ini, yaitu untuk membaca sebuah file. Lalu kemudian lanjut kita ke cd atau change directory dengan cara perintah cd apache 2. Dia akan berpindah ke direktori di apache 2. Lanjut kita ke pwd home user project, yaitu menampilkan direktori saat ini itu di pwd. Lalu kita lanjut ke mkdir mit contoh folder. Dia bakal membuat file atau folder sama seperti rmdir itu untuk menghapusnya. Nah, dia bakal menghapuskan sebuah file atau directory. rm juga sama teman-teman. rm itu untuk menghapus sebuah file atau directory. Contohnya kita membuat sebuah file. Contoh file. Nah, kita tinggal ketik r contoh. Dia bakal menghapus filenya. Lalu copy env itu sama seperti yang di rm, yaitu memindahkan. Caranya itu dengan kita buat file dulu, kemudian kita ketik cp min r contoh file. Jadi katanya istrinya padanya sudah diajarkan teman-teman. Walaupun di sini error, tapi seharusnya bisa. Tapi kita skip saja. cp dan env itu sama. Lanjut kita ke ln min s usr lokal bin my itu untuk membuat sebuah symbolic link, teman-teman. Nah, oke, kita sudah di dasar file system dan navigasi. Selanjutnya kita ke melihat dan memproses isi file. Contohnya kita ke cat yaitu log.txt. Nah, di sini tidak menampilkan teman-teman karena di cat.txt itu tidak ada filenya, teman-teman, atau tidak ada isinya. Sebagai contoh kita coba buat untuk cat contoh file. Nah, dia bakal menampilkan filenya karena di dalam filenya itu tidak ada, berarti dia lalu kita lanjut ke hitam dengan cara perintah hit home Reza contoh file. Nah, ini di cannot open karena tidak bisa membuka filenya, teman-teman, untuk dibaca. Sebagai gantinya kita menggunakan user project. Nah, dia bakal pindah ke atas. Oh, ini pwd ya. Kalau add itu seperti ini. User project cannot open karena di cannot open ini tidak bisa membuka sebuah filenya. Tapi ini sama aja, dia menghasilkan kalau itu di bawah, L itu di bawah. Lanjut kita ke grade. Nah, di ini kita menggunakan grade min kemudian error, contohnya kita error, lalu ke file home
logs.txt. Nah, dia bakal menampilkan pola mana aja yang memakai error. Lanjut kita ke grep min fmi error mega logs txt. Dia bakal menampilkan juga teman-teman, tapi di depannya itu ada nomor 3, yaitu menentukan network error yang ada di nomor 3. Lanjut di set min n 1, oke, kemudian nama filenya logs.txt, home Reza, kemudian logs.txt. Dia bakal menampilkan apa aja yang ada di isinya dari nomor 1, dari baris 1 hingga 10. Lalu kita ke AWK, kemudian print $1, kemudian $3, kemudian pakai simbol ini, terus kita masukkan home Reza logs.txt. Nah, dia bakal menampilkan proses kolom sekolahnya yang ada di filenya itu. Lanjut kita ke card short dan ketik. Kita ketik perintahnya. Card F1 etc pas wd. Oh, ini teman-teman bisa. Ini kita lihat min d min f etc pas wd. Oh, ini juga sama dong. Kita tambahkan dikit, kita periksa sebentar. Ini ada kendala, tapi ini bisa, yaitu untuk mengambil username di kolom satu bisa. Tapi kita skip saja, lanjut ke short file unik min c short min. Dia tidak bisa membaca teman-teman. Nah, karena ini masih menggunakan perintah short, maka kita gunakan short Reza logs.txt, kemudian unik min c, unik min c, kemudian unik min c nn. Dan dia bakal menampilkan hasilnya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut karena di short file sudah menampilkan apa ini, hitung frekuensi entry dan secara urut menurun teman-teman. Ujungnya kita ke wc min l file, yaitu untuk menampilkan barisnya, jumlah baris yang ada di dalam filenya. Contohnya kita menggunakan wc min l home Reza logs.txt. Nah, dia bakal menampilkan berapa baris yang ada di file. Kemudian kita lanjut ke T atau XARGS SARX ya. Saya isi tugas dengan komen txt, yaitu untuk menyimpan output sekaligus lanjut kita ke search, yaitu dengan perintah min name ini, kemudian ini min print ini
dan ini, kemudian masukkan ini saks rr sintak R, ini ada error. Nah, ini itu bergunanya untuk input sebagai argumen. Kita skip saja karena masih error. Kita lanjut ke mencari file atau metadata. Kita ketik untuk find patch name. Kita masuk sini, ketik on ini type f min and sign min. Nah, untuk menampilkan file conf di dan ini sangat fleksibel karena bisa eksekusi banyak file. Lanjut kita ke page atau update data, yaitu dengan perintah page nama file home dia bakal memberitahu di mana tempat database itu. Selanjutnya kita ke file dengan memasukkan kata kita file som logs txt. Nah, karena di sini di file logs txt-nya tidak bisa di open karena tidak ada set file dan directory, maka kita ganti dengan file som logs txt. Nah, ini juga sama, ada error di file start-nya karena tidak terisikan file atau directory. Lanjut kita ke start karena ini error. Itu dengan start home logs. Nah, itu bakal menginformasikan izin atau owner, waktu dan modifikasi dari file itu. Kemudian kita lanjut ke izin dan kepemilikan. Di izin dan kepemilikan ini cek word yaitu dengan chmod 755 kemudian dan txt. Nah, itu memberikan perintah ke owner dari itu atau rf dan group dari 5 r min x itu. Kemudian kita lanjut ke chown yaitu menggunakan perintah chown dengan nama kemudian nama filenya. Nah, dia bakal invalid nama filenya ini nah, di sini di valid data group. Jadi di kepemilikan ini kalian harus membuat sebuah grup tuh. Nah, tapi karena saya tidak membuat grupnya, jadi kita skip saja. Lanjut kita ke chwn min r.
user ya. Nah, di sini juga sama teman-teman di CHWN min R user group D. Karena kita harus membuat sebuah grup terlebih dahulu. Jadi kita skip saja. Lalu di get files, get files. Nah, di get files ini itu izin yang lebih spesifik kepada file atau directory teman-teman. Sama juga dengan ini set files, itu juga sama, itu sama. Kita lanjut lanjut ke manajemen pengguna dan grup, yaitu ada sudo dan su. Semua pasti kita tahu ya sudo dan su itu bagaimana. Kalau sudo itu untuk menjalankan komen sebagai root, su itu beralih ke root shell atau admin. Nah itu su. Ini udah dimasuk sudo, yaitu di root shell. Kemudian di sudo command itu ibaratnya seperti perintah sudo. Contohnya apt upgrade. Maka dia akan menjalankan perintah update seperti itu. Lalu di add user dan user add itu sama juga. Oke, kita buka dulu apt upgrade update-nya ini. Kita tunggu dulu. Ini lama ya, kita tunggu dulu saja. Nah, saya dulu. Lanjut kita ke add user dan user add, itu dengan namakan add user. Lalu username-nya, contoh kita coba contoh pegang. Oh, comment not found. Add user. Contoh relay. Comment not found ini mungkin ada kendala error sedikit karena ini untuk membuat user atau membuat sebuah pengguna gitu. Kita coba yang satu yaitu user sudo. Nah, juga sama tadi user mode ini tidak bisa karena dia menambahkan user ke dalam grup sudo. Karena sebelumnya juga saya sudah mencoba-coba, saya coba lagi dengan menggunakan username baru tidak bisa, jadi kita skip saja. Nah, di passwd itu yaitu untuk mengubah password user atau passwordnya sendiri di bagian ini, dan grup add itu untuk membuat grup baru, yaitu di sini. Ini membuat grup baru. Tapi di sini saya sudah coba sebelumnya password itu untuk mengganti user mengganti passwordnya dirinya. Jadi lebih hati-hati untuk menggunakan password, dan grup add itu untuk membuat grup baru. Kita lanjut ke proses dan lain-lain. Kita tinggal masukkan perintah ps kemudian grep ini proses sebuah proses name ini itu sebuah prosesnya teman-teman. Di dalam prosesnya itu kita menggunakan proses Apache 2. Nah, dia bakal menampilkan sebuah prosesnya di Apache 2 dan PS3 itu juga sama. Dia bakal ya. Tapi sebelum belum bisa ke PS3, pastikan kalian sudah apt install PS3. Kemudian kita ketuk, yaitu dengan mendapatkan perintah
Nah, dia bakal menampilkan seperti itu. Nah, sebelum kita ke perintah hatop, pastikan kalian sudah install dulu hatopnya dengan menggunakan kata perintah sudo apt install hatop. Itu teman-teman. Oke, kita keluar lalu kill pd ini untuk kill perintah step ya perintah yang ada di proses, tapi ini sudah saya coba. Mungkin kita bisa coba lagi, yaitu dengan cara ps out Apache 2. Contohnya ini, ya kita coba untuk kill 572 ini. Jangan 575, 577. Kita coba kill min 9 5. Nah, dia bakal mengekill proses itu. Cara kalinya gimana? Cara kalinya tinggal sudo sistem ctl apache start. Penuh teman-teman dengan cara sudo sistem ctl apache salah. Mungkin cara membalikinnya itu dengan perintah sudo sistem sistem ctl apache 2 start atau sistem ctl start apache 2. Nah, jadi dia akan membalikan proses yang telah di-kill tadi itu, kemudian ke next dan ke next. Nah, di next ini kita tinggal ketik perintah and follow comment. Komen ini tidak ada file atau directory. Bagikan kita menggunakan N10 dengan kata file kita. Nah, maka dia bakal menampilkan proses yang lebih besar dan lebih kecil. Sama halnya dengan Linux ya. Di Linux 5 min p PID, yaitu coba kita 577. Nah, karena ini 577 itu adalah jantungnya dari Apache, jadi tidak bisa menampilkan. Tapi prioritasnya ini bisa untuk proses berjalannya itu bagaimana. Jadi kita lanjut saja ke sistem md login debian. Nah, sistem CTL. Di sistem CTL atau service management itu menampilkan sebuah sistem yang ada di dalamnya. Contohnya seperti sistem CTL status Apache 2. Dia bakal menampilkan status Apache yang ada di situ, teman-teman. Kemudian ini kita lanjut ke jurnal CTL minfo Apache. Nah, dia bakal menampilkan yang Apache. Lanjut lagi yaitu jurnal CTL minfo Apache. Sama juga dia bakal menampilkan filenya dalam sistem blocks itu bagaimana. Seperti ini juga sama. Nah, package manajemen di Debian buah itu banyak. Contohnya kita ada sudo apt update. Ini termasuk ke package manajemen Debian 12 apt. Seperti yang ada di tampilan ini juga banyak, teman-teman. Pokoknya di depannya ada perintah sudo. Kita tunggu dulu ini sudo apt update-nya. Sudah selesai. Lanjut kita ke
sudo dpkg linki itu untuk menampilkan dpkg ini. Nah, sebelum install ini pastikan kalian sudah install dulu, yaitu sudo apt lalu kita jalankan dpkg membenarkan gitu. Tapi sebelumnya itu jadi jika ada dispensasi yang bisa kita ini, pastikan kalian jalannya coba apt ADS karena saya sebelumnya sudah mencoba, jadi kita skip saja. Lalu kita lanjut ke jaringan. Jaringan ini ada contohnya, yaitu dengan ap ip addr. Dia bakal menampilkan IP yang ada di Debian. Kemudian SS dengan perintah SS -n, yaitu menampilkan listening socket yang ada di dalamnya. Juga dengan SS itu juga menampilkan proses yang membuka socket itu. Lalu yang ping 88 juga ya, ping 88. Dia bakal nge-ping terus dan nge-ping terus. Ini juga sama, transroute contoh example.com. Kita contohnya seperti google.com. Dia bakal nge-ping di Google. Nah, ini dia sudah nge-ping di Google seperti itu. Lalu kita ke curl wget itu curl, yaitu dengan curl mint i https. Nah, dia bakal ke header http dari google.com itu seperti ini. Contohnya lagi yaitu curl info http google.com. Nah, dia bakal mendownload di curl filenya itu teman-teman, seperti itu. Lanjut kita ke SSH, STP dan SFTP, yaitu dengan kata perintah SSH dan user kita itu Reza, kemudian SSH min p 2004 karena di SSH saya itu dia bakal menampilkan code customnya di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke SCP file, terus user kita, kemudian pet, oh gini nih, masukkan pet, bagian. Nah, dia bakal menampilkan koneksi yang ada di dalamnya, dan contohnya lagi scp min r sama juga teman-teman, karena sini koneksi saya closed, jadi dikunci, tidak bisa dibuka dan harus diakses di dalam dengan perintah-perintah yang lain. Tapi kita skip saja. Lalu untuk buat kunci SSH copy min ID, lalu masukkan user kita. Nah, tapi di sini tertuliskan ID not found karena di PVD itu, jadi ini error dan kendala teman. Tapi seharusnya itu bisa untuk memasang public key. Tapi kita lanjut saja, yaitu dengan sngnc, kemudian avz, src, kemudian masukkan user kita. Nah, dia bakal menampilkan isi dari dia bakal menampilkan isi dari transfer atau backup efisien. Jadi untuk hanya transfer perubahan. Jadi cocoknya ini untuk di backup. Lanjut disk atau partisi. Ini untuk melihat berapa banyak disk kita. Contohnya dtf
min A. Nah, ini sisa memori dan disk kita. Contohnya lagi SH pet itu menampilkan min SH. Nah, tapi di sini direktori requestnya di sini tidak bisa, jadi kita sebut saja yaitu dengan lspl. Dia akan menampilkan daftar blok device-nya mulai dari disk atau partisipasinya. Lanjut yaitu dengan fdisk min l var. Nah, di fdisk ini kalian harus menggunakan sudo. Contohnya di fdisk min l var. Karena tidak ada file atau directory, karena saya tidak membuat file atau directory-nya, tapi ini seharusnya bisa. Tapi kita lanjut saja, yaitu ini perintah sudo mount dev std mnt sd. Dia bakal menampilkan isinya sama seperti unmount, bahkan di sudo unmount nnt usb. Dia bakal menampilkannya juga, tapi karena di sini comment not found, karena saya tidak bisa mengakses unmount-nya, jadi kita skip saja. Kemudian ke mkfs. Nah, di mkfs di 4 fsdx1 itu format partisipasinya bisa menggunakan data. Jadi saya skip dulu karena ini berbeda juga. Kemudian lanjut ke arsip dan kompresi shield, itu ada tar. Contohnya kita menggunakan perintah tar dsf tar gz, terus foldernya Nah, sini. Karena di sini saya tidak membuat file dan foldernya, maka jadi kalian harus membuat file. Kita coba lagi. Selanjutnya yaitu dengan tab xzf arsip dan nah, ini juga sudah bisa, teman-teman. Lalu lanjut kita ke lihat isi tanpa ekstrak, yaitu dengan cara tar dsv arsip tgz. Nah, di sini di perintahnya itu berhasil. Lanjut kita ke contohnya lagi, yaitu tar x kemudian sini bintang tmp, yaitu ini lagi, kemudian csf backup tgz. Nah, di sini Debiannya kita sudah tidak menggunakan garis miring, jadi kita pilih ini, lalu bintang lagi tmt csf backup tgs pw. Maka dia menghasilkan ini. Tapi di sini karena error dan tidak bisa, karena bukan zip unzip dan unzip juga seperti itu. Lalu ini masih banyak hal, jadi kita lanjut lagi. Nah, di sistem info dan troubleshooting, kita menggunakan kata perintah seperti ini. Itu menampilkan kernel dan arsitektur di Debian kita. Lanjut kita ke host name ctl, yaitu untuk menampilkan info hostname dan OS kita, yaitu Debian 12.
Lanjut kita ke free, yaitu total RAM usage kita selama menggunakan Debian ini. Kemudian ke absen lagi, saya itu menampilkan berapa jam atau jam waktu hidup sistem dan load average. Kemudian ke DMESG, yaitu menampilkan kernel ring buffer atau hardware dan pesannya dari driver. Oke, untuk periksa itu ada varlog, syslog, varlog, outlog, dan LDDR untuk sistemnya. Nah, di selanjutnya yaitu scheduling atau automation, yaitu dengan menggunakan kata perintah cron, f min. Nah, di sini kita memasukkan nama syntax cron, contohnya yaitu bintang-bintang echo halo nama Akuniza, kemudian masukin ke file kalian. Kita keluar dulu, lalu kita cek dulu dengan menggunakan kata perintah systemctl status cron, maka dia bakal melihat tabnya itu apakah aktif atau tidak. Lanjut ke utilities atau shell helpers, yaitu dengan menggunakan kata perintah history. Yang pertama history, history. Ini menampilkan history apa saja perintah yang kita gunakan. Lanjut kita ke alias, unalias. Oh salah nih. Seperti ini nih, alias. Terus ini EI sama dengan alias dengan ls lah. Nah, dia bakal membuat pitasan. Di sini di Debian saya menampilkan berhasil. Lalu kita switch where is Nah, ini kita untuk mencari lokasi info shell lin yang ada di Debian itu, teman-teman. Kemudian lanjut kita ke env. Oh, teman-teman, baterai saya habis. Sebentar ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, yaitu di perintah env tadi, teman-teman. Kita ketik env print env export. Oh, ini salah dong. Yaitu dengan perintah env permission itu kita tidak menggunakan kata mirip. Kita coba env print env. Nah, di sini kita untuk mengatur variabel lingkungan di ada di Debian-nya itu, teman-teman, atau lihat dan atur variabel di lingkungannya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu source yaitu untuk mereload file dan konfigurasi shell yang ada di dalam Debian itu. Jadi itu saja yang saya bisa jelaskan tentang perintah Linux Debian. Terima kasih sudah menonton video saya, dan mohon maaf jika ada banyak error dan banyak kendalanya karena saya masih tahap belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.